dengan sikap menuntut gencatan senjata permanen di seluruh Gaza dan Palestina. Dan mendorong Indonesia dalam membantu rakyat Palestina untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Ya, pemirsa, aksi bela Palestina kembali digelar di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kali ini sejak tadi pagi kami sudah memantau bahwa banyak sekali masyarakat yang ikut dalam aksi ini, bahkan hingga kini terus-menerus masyarakat berdatangan. Aksi bela Palestina ini diinisiasi oleh Majelis Ormas Islam dan juga Komite Indonesia Bela Baitul Maqdis yang merupakan bagian dari Global Day of Action for Gaza, yang mana memang hari ini serentak dilaksanakan di berbagai negara bertepatan dengan hari ke-99 sejak serangan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina sejak akhir tahun 2023 lalu. Banyak masyarakat yang memang hadir ke sini untuk memberikan dukungan mereka dan juga membela kemerdekaan Palestina. Mereka mengekspresikan keberpihakan mereka terhadap korban-korban di Palestina dengan mengenakan berbagai macam atribut seperti bendera-bendera Palestina, lalu juga ada syal bermotif Palestina, serta ada tulisan-tulisan tertentu yang bertuliskan Save Palestine atau Merdeka Palestina. Dalam aksi ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat. Tadi juga ada orasi-orasi yang disampaikan, salah satunya adalah dari perwakilan Habib Rizik Syihab. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini, yakni yang pertama adalah tuntutan untuk Amerika Serikat berhenti memberikan dukungan terhadap Israel, dan yang kedua adalah tuntutan untuk masyarakat memboikot produk-produk yang secara jelas memberikan dukungan terhadap Israel. Dari Jakarta, Amrin Rida Ahmad Putra, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmina Tania, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Seperti biasa teman-teman, no viral, no justice, no viral, no justice. Semoga konten didampingi pengacara Khadijah, pemilik lahan, protes terkait biaya pindah tiang listrik yang dikenakan biaya 11 juta rupiah. Ibu 3 anak ini keberatan dengan biaya yang dibebankan karena tiang listrik yang digeser berada di halaman rumahnya di Buduran, Sidoarjo. Khadijah mengaku tidak melarang tiang listrik berada di lahan tanah miliknya. Namun ia bermaksud menggeser tiang listrik ke bagian pojok halaman karena berencana merenovasi rumah. Semula pihak PLN Sidoarjo mematok harga 16,5 juta rupiah dan setelah negosiasi turun menjadi 11 juta rupiah. Jadi intinya ibu itu nggak keberatan ya? Ada tiang listrik asalkan digeser gitu ya? Iya, saya nggak keberatan tiang listrik itu ada di lahan saya, tapi saya ingin menggeser tiang listrik ini dan minta keringanan biaya. Jangan sepenuhnya ke yang punya lahan. Hingga kini pihak perwakilan PLN Sidoarjo belum memberikan keterangan terkait masalah yang viral di media sosial tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, program retribusi parkir tepi jalan menggunakan sistem digital KRIS mendapat penolakan dari juru parkir. Digitalisasi program bayar parkir ini diberlakukan menyusul dengan perbedaan antara data kendaraan yang parkir dengan jumlah setoran yang masuk ke pendapatan daerah. Perdebatan antara juru parkir dan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini terjadi saat sosialisasi program digitalisasi sistem pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum. Juru parkir menilai sistem baru berpotensi menurunkan pendapatan harian mereka. Kalau setuju itu gimana ya? Posisinya kan kayak gini, Bos. Hasilnya ya berkurang. Tapi kalau saya ambil keputusan takutnya yang belakang gimana kan gitu, Bos. Saya kan anak buah saya. Penerapan digitalisasi pembayaran retribusi parkir menggunakan sistem KRIS ini diberlakukan pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi parkir.
Dinas Perhubungan menawarkan pembagian sebesar 20% hingga 35% dari total transaksi kepada masing-masing juru parkir. Untuk yang kris ini kita menerapkan bagi hasilnya 60-40. 40% itu dibagi 5%-nya untuk Qatar, 35%-nya jukir. Jadi jukir sudah ada penambahan 15%. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, proses penangkapan pelaku KDRT di Sulawesi Selatan oleh polisi mendapatkan perlawanan dari pelaku. Sementara dari Jakarta, pemirsa, 2 warga yang terekam melakukan pemukulan saat proses penangkapan asisten Saipul Jamil diamankan. Sementara 4 polisi yang dinilai melanggar aturan saat penangkapan dibebas tugaskan. Kericuhan mewarnai penangkapan pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku menolak dibawa ke kantor polisi dan terus melawan petugas kepolisian. Pelaku diamankan akibat istri menjadi korban kekerasan, mengalami sejumlah luka lebam di tubuh dan wajahnya, hingga nyaris mengalami kebutaan. Petugas gabungan dari Polres Jakarta Barat menangkap 2 warga sipil yang turut melakukan penganiayaan terhadap asisten Saipul Jamil saat proses penangkapan di Jalan Dan Mogot Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Polisi mengamankan barang bukti baju sweater merah marun dan helm. Sementara itu 4 polisi yang dinilai melanggar aturan saat proses penggerebekan Saipul Jamil beserta asisten dibebas tugaskan. Keempat polisi ini berasal dari Polsek Tambora dan Polsek Kalideres. Kobaran api dengan cepat membakar mobil jenis sedan di ruas tol Jor Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran akibat korsleting kelistrikan pada bagian mesin, lalu api membakar seluruh badan mobil. Meski tidak menimbulkan korban, namun peristiwa ini membuat arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu menuju Pondok Indah mengalami kemacetan. Seorang warga terluka di bagian kepala dan tangan saat tertidur akibat tertimpa material bangunan rumah miliknya yang ambruk di Kembangan, Jakarta Barat. Serpihan atap yang ambruk juga mengenai 2 anak korban yang tengah bermain ponsel di ruang tamu. Diduga rumah seluas 60 meter persegi ini ambruk lantaran bangunan sudah rapuh termakan usia. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang warga di Surabaya, Jawa Timur membudidayakan tokek unik bernama tokek jambul. Berbeda dengan tokek biasa, pemirsa, tokek jambul memiliki motif warna seperti batik dan juga memiliki bulu mata. Tokek ternyata memiliki banyak jenis dan keunikan tersendiri. Satu di antaranya adalah tokek jambul. Tokek jambul ini jarang ditemui di Indonesia karena habitatnya berasal dari benua Eropa. Oleh warga Siwalan Kerto, Surabaya, tokek jambul dibudidayakan di rumahnya karena memiliki keunikan, yakni memiliki bulu mata dan banyak motif seperti batik. Pembudidaya tokek jambul mengaku beberapa indukan ia datangkan dari Perancis untuk dikembangbiakan di Indonesia. Berbeda dengan tokek leopard yang banyak dipelihara oleh pecinta reptil, tokek jambul ini dapat menempel di dinding seperti tokek rumahan. Motifnya banyak banget, ada yang polos, terus habis itu yang motif batik, kebanyakan sih motif batik. Nah, itu yang bikin saya suka dan kepingin budidaya. Sejak pertengahan tahun 2023, sang pembudidaya tokek jambul ini sudah memiliki 160 ekor tokek jambul, baik anakan maupun indukan. Harga tokek jambul juga cukup tinggi karena per ekor bisa dijual hingga 11 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi kuliner. Ini rekomendasi makan siang untuk Anda. Kali ini adalah kuliner legendaris ayam asap kuah kare pedas khas kaki Gunung Semeru. Perpaduan daging ayam Jawa dengan aroma smoky disajikan dengan kuah kare yang menciptakan perpaduan cita rasa yang sempurna. Bagaimana ya rasanya? Berikut liputannya untuk Anda.
Perpaduan cita rasa kuliner legendaris khas kaki Gunung Semeru, ayam asap kuah kare pedas. Bentuk dan tampilannya menggoda mata dan bikin perut keroncongan seketika. Daging ayam Jawa yang telah diasap dimasak kembali dengan kuah kari. Dengan beragam bumbu seperti bawang merah, cabai, kunir, bawang putih dihaluskan, kemudian dicampur dengan santan kelapa. Aroma menggelora dari daging ayam Jawa berpadu dengan bumbu kari yang lezat, siap disantap dengan kombinasi nasi kuning dan nasi putih yang panas. Rasanya itu enak, dagingnya itu lembut, bumbunya meresap ke dalam. Enak, pol. Ayam kampung, tapi dagingnya empuk. Harga per porsi ayam asap kuah kare pedas dibanderol Rp150.000 dan dapat dinikmati untuk 4 orang. Tertarik mencoba kelezatan ayam asap kuah kare pedas ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Lala Sumardi dan masih ditemani sama MUA kita, Kak Reina Silvani. Kali ini di segmen Cantik Sekejap Bis GTV, aku mau recreate nih, makeup yang lagi viral. Itu adalah makeup Latinas atau Latin. Pemirsa, udah selesai nih makeup ala Latinas di wajah Indonesia. Ternyata bisa, dan jangan lupa nih alisnya ini dibikin bold, terus bulu matanya ini kita bikin tebel, dibikin cetar, dan satu lagi ini ton warnanya ya, ton warnanya dibikin coklat dan overlay. Segitu dulu tips cantik sekejap hari ini bersama saya Lala Sumardi dan juga MUA kita hari ini Kak Reina Silvani. Terima kasih, sampai jumpa. Berkampanye, Alam Ganjar asik bermain skateboard hingga Gibran ikut live shopping dengan influencer. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, Anda kembali di Buletin iNews Siang bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, Alam Ganjar, putra dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menilai olahraga skateboard di Indonesia masih memiliki potensial luas. Di tempat lain, pemirsa, Cawapres Gibran Raka Buming Raka melakukan live shopping saat menyapa UMKM di Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui relawan di Surabaya, Jawa Timur. Olahraga skateboard yang besar di era 90-an kembali menarik minat kalangan muda. Meski tak sebanyak dahulu, namun lokasi-lokasi penunjang aktivitas olahraga skateboard masih bisa ditemui. Menyikapi kembali maraknya penggemar olahraga menggunakan papan seluncur ini, Alam Ganjar yang merupakan putra dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai olahraga skateboard masih memiliki potensi besar berkembang dan diterima kalangan milenial dan Gen Z. Tadi skena kompetitif itu di olahraga cuman 2 aja faktor utamanya, itu ekosistem yang bagus atau ketokohan gitu, figur. Nah sekarang aku belum melihat kalau di skating figur yang kembali lagi kayak Tony Hawk gitu siapa ya, Mas Ardi. Tapi kalau misalkan sebagai sportainment gitu, sebagai hiburan, itu mungkin bisa sangat luas karena kreasi dari skateboard ini kan juga merembet ke kultur-kultur populer gitu kan. Nanti dari segi outfitnya, dari segi skena kulturnya itu juga bisa merembet kayak tempat ini contohnya.
Skateboard yang tak hanya berfokus pada olahraga, namun juga menjadi bagian dari gaya hidup penggemarnya dinilai berpotensi menggerakkan lini ekonomi dan bisnis bagi kalangan muda. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berpartisipasi dalam kegiatan berjualan secara live streaming yang dilakukan para konten kreator. Gibran menyapa influencer serta pelaku UMKM di BSD Tangerang, Banten dan membantu para UMKM berjualan. Sejumlah influencer dan pelaku UMKM mendadak kaget saat Gibran mendatanginya. Usai melakukan live produk, para pelaku UMKM serta influencer juga menyampaikan aspirasinya tentang perkembangan dan kemajuan UMKM di masa yang akan datang. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui ribuan relawan di Gedung Juang 45 di kawasan Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Bersama-sama dengan relawan, Caimin mencoba baju rompi berwarna kuning hijau biru yang sudah disiapkan. Caimin juga tak lupa untuk berfoto bersama relawan Amin, koordinator kecamatan se-Jawa Timur. Dalam pidatonya, Caimin menjanjikan perubahan, salah satunya dengan membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama melalui MNC Peduli dengan nomor rekening di bawah ini atau bisa juga dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Asmatania beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan selamat beraktif pekan. Sampai jumpa.